ibadah kami ini Tuhan, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan sangat baik dan rancangannya pasti yang terbaik buat kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita menaikkan pujian, Engkau sangat cinta. Selamat sore, saya menyapa semua ibu-ibu dan saudari yang ada di rumah maupun di berbagai tempat yang ada, yang saat ini meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online Komisi Perempuan Gloria.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satukan hati dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan indah ini untuk berkumpul bersama di hadapan-Mu meskipun secara online. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu hari ini dengan penuh kerendahan hati, memohon tuntunan dan pimpinan-Mu yang bijaksana. Kami rindu mendengarkan suara-Mu dan memahami kehendak-Mu bagi kehidupan kami sebagai perempuan. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan dalam khotbah ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita yang menerangi jalan kami dan membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini agar kami dapat menerima dan mempraktekannya dengan penuh ketaatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para perempuan di seluruh dunia sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kami mohon agar Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi mereka. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu berkata, amin. Ibu-ibu dan saudari semua di dalam Kristus, tema renungan pada sore hari ini yaitu peran istri yang esensial dalam pernikahan Kristen. Saya hanya akan membagikan satu ayat dan kemudian ada beberapa ayat pendukung. Mari kita pertama-tama membuka kitab Kejadian 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan mereka akan menjadi satu daging. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah penyatuan yang kudus antara dua orang menjadi satu kesatuan. Pernikahan adalah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah. Di dalam pernikahan Kristen, suami dan istri dipersatukan dalam ikatan kudus untuk hidup bersama dalam kasih dan saling melengkapi. Pernikahan Kristen bukan hanya tentang romansa dan kebahagiaan semata, tetapi juga merupakan perwujudan dari kasih Allah yang agung. Jadi, jika ada motivasi yang tidak benar dalam pernikahan, sesungguhnya pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Segala sesuatu yang dalam motivasi yang tidak benar, Tuhan tidak akan berkenan. Karena pernikahan itu sendiri adalah Allah yang menyatukan, karena inisiatif Allah. Dan juga Allah yang membangun dan menguatkan masing-masing suami dan istri dalam pernikahan tersebut. Nah, saya akan membagikan 3 prinsip utama peran istri dalam keluarga Kristen. Namun sebelumnya saya akan membahas istri merupakan salah satu bagian penting dari pernikahan Kristen. Istri merupakan penopang bagi suami dalam pernikahan Kristen. Mengapa saya membahas istri? Karena istri memiliki peran yang sangat esensial dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan berlandaskan iman Kristen. Peran istri tidak hanya terbatas dalam urusan rumah tangga, tetapi juga mencakup tanggung jawab rohani dan emosional dalam pernikahan. Saat ini saya akan memasuki 3 peran esensial istri dalam pernikahan Kristen yang akan saya bagikan. 3 peran ini saya mendapatkan perenungan selama bertahun-tahun membangun rumah tangga, mulai dari awal nol dan melewati berbagai ujian yang ada hingga sekarang. Saya akan membagikan peran pertama adalah penolong yang sepadan. Kita membuka di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan baginya penolong yang seimbang dengan dia. Ayat ini menunjukkan bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong yang seimbang bagi suami. Istri bukan diciptakan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada suami,
melainkan untuk menjadi partner yang setara, sepadan, dan saling melengkapi. Istri haruslah mendukung suami dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Ibu-ibu dan saudari semua yang terkasih dalam Kristus, saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang penolong yang sepadan ini. Dalam pernikahan kami di awal, kami sama-sama belum bekerja. Jadi kami memasuki pernikahan, saya dan Pak Kia memasuki pernikahan sama-sama belum bekerja. Saya pulang dari Batam dalam keadaan menganggur, demikian juga suami saya juga dalam keadaan menganggur memasuki pernikahan kami. Dalam posisi seperti ini, saya mendengar nasihat seorang hamba Tuhan yang berkata, saya pernah sharing dengan beliau, dan beliau berkata, pertanyaan saya begini, Bu, kalau misalnya keluarga kami mengalami kondisi ekonomi yang tidak begitu menguntungkan, dan saya harus bekerja, istri harus bekerja, bagaimana itu, Bu? Saya bertanya seperti itu. Dan hamba Tuhan ini berkata, ada kalanya istri memang harus lebih kuat dari suami dalam menghadapi tantangan dan ujian seperti ini. Istri yang bekerja bukan berarti posisi istri lebih tinggi, tetapi dia menopang suami. Istri ibaratnya adalah leher, dan suami adalah kepalanya. Jadi, kalau kepala lemah, leher yang kuat ini harus menopang kepala. Dalam keadaan apapun, baik dalam perekonomian yang seret ataupun kesehatan, dalam masalah apapun, dalam masalah anak ataupun apapun, istri harus tetap kuat menopang suami. Itulah sebabnya wanita-wanita yang diciptakan Tuhan sebagai senjata yang kuat oleh Tuhan. Karena dia bisa menopang suami dalam segala hal, dari segi spiritual, emosional, dalam segala hal. Tugas istri adalah menjadi penolong dalam segi ini. Nah, demikian yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami di awal. Sementara dalam kondisi awal pernikahan yang begitu berat, kami masih belum punya rumah, masih mengontrak, dan juga suami juga pekerjaan masih belum stabil. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya dan mengaruniakan pekerjaan yang saya bisa kerjakan di rumah sambil mengurus rumah tangga. Itu salah satu doa saya, karena kalau saya bekerja di luar pasti keadaan tidak begitu baik. Nah, Tuhan mengabulkan doa saya dan memberikan pekerjaan sebagai translator waktu itu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Dia mendengar seru doa kita. Bahkan dalam keadaan kesesakan apapun, Tuhan mendengar doa kita. Bahkan di titik terendah saya pernah mengalami seperti itu. Terus mendukung suami dengan penghasilan mungkin yang lebih tinggi dari suami. Misalnya, kita tidak seharusnya memiliki sikap merendahkan suami. Karena posisi suami misalnya lebih rendah. Tidak seharusnya kita menganggap hal itu dalam kehidupan pernikahan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, wanita yang bekerja bukan berarti posisi kita lebih tinggi, tetapi kita menjadi penopang, penolong bagi suami kita. Peran yang kedua adalah pendukung rohani. Saya akan membagikan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami-suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri sebagaimana Kristus adalah kepala dari gereja, yang adalah tubuhnya dan kegenapannya. Dan sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri-istri harus tunduk kepada suami-suaminya dalam segala sesuatu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Ayat-ayat ini menekankan tentang ketundukan dan pentingnya hubungan yang saling menghormati dan kasih sayang antara suami dan istri. Istri seharusnya tunduk kepada suami dalam kasih
Dan suami diharuskan untuk mengasihi istri dengan penuh pengorbanan. Saling mendukung dalam iman dan pertumbuhan rohani adalah kunci membangun pernikahan Kristen yang kuat. Dalam pernikahan Kristen yang kuat, diperlukan mesbah keluarga yang kuat. Saat suami istri dan juga kemudian setelah anak-anak lahir, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk berdoa bersama dalam mesbah keluarga. Keluarga yang dibangun dengan fondasi iman, landasan iman yang kuat seperti ini, mulai dari mesbah keluarga di rumah, akan menjadikan keluarga ini akan semakin kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Lewat mesbah keluarga bisa menghasilkan anak-anak banyak hal, suami dan istri bisa saling berbagi banyak hal, transparan satu sama lain, untuk saling memberi dan menerima masukan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan melalui mesbah keluarga. Ada kalanya kita perlu melihat, meneliti lebih jauh, apakah sudah ada mesbah keluarga dalam keluarga kita. Perlu sekali, ibu-ibu dan saudara-saudari semua. Sangat perlu. Dalam mesbah keluarga, saya merasakan banyak sekali kesegaran rohani yang saya rasakan bersama suami. Dan juga bukan hanya sekadar hubungan dalam kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi juga kedekatan kita antara suami dan istri. Itulah pentingnya mesbah keluarga dalam pernikahan Kristen. Yang ketiga adalah teladan kasih dan pengampunan. Ayatnya adalah 1 Petrus 3 ayat 1-7. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami-suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak patuh kepada firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan melalui tingkah laku istri-istri mereka, dan karena mereka telah melihat dengan mata sendiri bagaimana kami hidup suci dan hormat. Janganlah kamu mencari pujian diri dengan cara menghias diri secara lahiriah, yaitu dengan menata rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah. Tetapi biarlah perhiasanmu terletak pada batiniah manusia, yaitu pada roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Suami-suami, kasihilah istri-istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Ayat-ayat ini mengingatkan para istri untuk menjadi teladan kasih dan pengampunan bagi suami dan anak-anak mereka. Sikap yang lemah lembut, penuh kasih, dan penuh pengampunan dari seorang istri dapat menuntun suami yang belum percaya kepada Kristus. Istri-istri seharusnya menjadi seorang teladan bagi suami dan anak-anaknya, bukan memberikan contoh yang tidak baik bagi mereka, bahkan bagi orang luar. Saya pernah waktu itu masih bekerja di Batam dan pulang ke Semarang, melalui Semarang dan ke Kudus. Maksud saya ke Jepara, waktu itu saya masih tinggal di Jepara dan belum menikah. Nah, waktu saya sedang menunggu pesawat di ruang tunggu bandara, saya melihat sepasang suami istri dan anak kecil mereka, anak perempuan. Sepasang suami istri ini berantem di muka umum. Banyak orang yang sedang menunggu pesawat di ruang tunggu ini. Mereka, termasuk saya, juga acuh tidak acuh karena biarlah itu urusan pribadi mereka. Tetapi sampai suatu titik begitu mereka memuncak, pertengkaran mereka memuncak, anak mereka ikut menangis. Anak kan bisa merasakan, peka dan merasakan apa yang dihadapi orang tua mereka, yang dirasakan orang tua mereka. Begitu anak menangis, si ayah langsung ngangkat si anak, karena anak ini tidak mau diam, menangis histeris. Jadi si ayah mengangkat anak dan langsung membanting anak itu ke tempat duduk. Semua bisa dibayangkan, semua yang ada di ruang tunggu bandara ini langsung terperangah, terkejut semua, termasuk saya. Syok melihat kejadian seperti itu. Hanya karena pertengkaran suami dan istri, anak yang harus jadi korban. Ini terjadi di muka umum. Bagaimana kalau terjadi di rumah? Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di rumah jika mereka bertengkar dan anak-anaknya yang harus jadi korban seperti ini. Begitu
memprihatinkan ya ibu-ibu. Begitu banyak kejadian seperti ini dalam rumah tangga. Mereka suami istri kadang tidak mempedulikan bagaimana perasaan anak-anak melihat pertengkaran mereka di muka anak-anak mereka. Seharusnya mereka menyelesaikan masalah secara diam-diam di dalam kamar, membicarakan baik-baik dan mendiskusikannya, kemudian mendoakannya. Itu salah satu langkah yang paling tepat, tanpa perlu melibatkan anak-anak, tanpa perlu melukai perasaan anak-anak seperti itu, ataupun bahkan melukai fisik anak-anak seperti itu. Sebagai istri dalam menghadapi pertengkaran seperti itu, apalagi di tempat umum, selayaknya istri harus menunjukkan kelemah lembutan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, jika ada api, jadilah air. Seperti itu. Jadi dalam suatu pertengkaran, dalam keadaan yang memanas, jadilah air yang bisa membasahi dan memadamkan api. Dalam suatu pertengkaran, salah satu harus memegang prinsip seperti ini. Bisa saja istri marah-marah karena begitu banyak stres dan tekanan dalam pekerjaan ataupun tugas rumah tangga. Ada kalanya suami juga harus menjadi air yang bisa memadamkan istri. Demikian juga sebaliknya. Jika suami yang marah, istri juga sebaiknya diam dan menjadi air yang bisa mendinginkan suasana. Seharusnya mengerti prinsip seperti ini ya dalam pernikahan Kristen. Tidak perlu sampai ada pertengkaran yang begitu membabi buta dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, ibu-ibu yang terkasih, menjalankan 3 peran ini sebagai istri dalam pernikahan Kristen bukanlah hal yang mudah. Saya juga masih bergumul dalam hal ini, karena saya dulu menikah juga di usia yang sudah cukup dewasa, 32 tahun. Sebelumnya saya bekerja di Batam. Sebagai seorang wanita karir tentu memiliki temperamen yang sangat keras dan kuat, karena merasa mandiri, merasa bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi ada perasaan sombong dan perasaan terlalu pede, terlalu sok yang kadang masih menempel dalam diri saya, yang masih melekat dalam diri saya. Terus Tuhan kikis itu tiap saat, tiap hari, bahkan sampai sekarang. Dan puji Tuhan, perubahannya cukup sangat luar biasa begitu. Tuhan mengubah saya dari orang yang temperamental sangat keras, sangat tegar, terlalu tangguh, dan menjadi pribadi yang bisa sedemikian tunduk kepada suami dan juga kepada Tuhan. Ini kesaksian saya, ibu-ibu. Dan itu diperlukan kasih, kesabaran, dan hikmat dari Tuhan. Bukan hal yang mudah, karena itu merupakan proses yang terus berulang dari hari ke hari. Tiap hari terus kita membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Roh Kudus untuk jadi penolong dan membimbing kita dalam menghadapi setiap ujian, dalam mengikis setiap temperamen kita, karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan selalu memberikan kekuatan dan bimbingan bagi para istri yang mau bergantung kepadanya. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan, ibu-ibu. Sebagai kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa dalam pernikahan Kristen ada 3 peran istri yang esensial. Yang pertama, menjadi penolong yang sepadan. Yang kedua, menjadi pendukung rohani. Dan yang ketiga, menjadi teladan kasih dan pengampunan. Kiranya firman yang saya bagikan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi ibu-ibu semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah pernikahan yang telah Engkau berikan. Tolonglah kami, para istri, untuk dapat menjalankan peran kami dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan hikmat. Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi penolong yang seimbang, pendukung rohani, dan teladan kasih bagi suami
dan anak-anak kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur selagi masih ada kesempatan dan waktu, karena hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bersama-sama kita akan berdoa, menaikkan dan membawa kerinduan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, setiap anak-anak-Mu yang menaruh harap percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Segala macam perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, Tuhan ada di dalamnya. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Di dalam segala pergumulan kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, usaha pekerjaan ibu-ibu, apapun yang dilakukan di dalam kehidupan mereka, pekerjaan masing-masing, Tuhan berkati. Sehingga ini juga boleh menjadi sarana Tuhan memberkati kehidupan ibu-ibu dengan segala pekerjaan mereka. Perdagangan mereka, usaha rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak, untuk cucu, untuk keluarga dimanapun berada. Tuhan berikan masa depan yang indah untuk mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, Tuhan juga memberkati kami, sehingga setiap anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, sungguh di dalam keluarga ini ada Yesus Kristus yang memberkati, yang menyertai dan memelihara, sehingga kehidupan rumah tangga kami juga boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan Yesus ada hati yang sungguh-sungguh tulus untuk memimpin bangsa ini ke dalam kemakmuran. Tuhan juga yang memberkati para pemimpin kami, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Mereka punya roh yang takut akan Tuhan, sehingga ada ide-ide yang baik, yang cemerlang yang mereka boleh terapkan di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini. Dan sekali lagi Tuhan, kemakmuran itu ada sampai ke pelosok-pelosok penjuru Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam kehidupan pribadi kami yang semakin hari bukan semakin mudah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, menguatkan kami. Yang dalam duka cita, biarlah Engkau hiburkan, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang dalam pergumulan rumah tangga, usaha, pekerjaan, Bapa di surga, Engkau berikan jalan keluar. Dan ajarkan kami untuk bersandar, bergantung kepada Engkau Allah kami yang hidup, yang mengerti setiap detail kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sakit, biarlah Engkau juga menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kerinduan hati kami yang hari ini tidak terucap, biarlah Engkau meniliknya, menyelidikinya, dan Engkau akan memberikan, menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami hari ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan daripada Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus